Halo guys, ketemu lagi sama aku. Jadi hari ini aku ingin bawain salah satu kasus yang masih agak lumayan anget karena belum lama ini. Jadi di mana salah satu santri di Lumajang dinikahi siri secara diam-diam tanpa wali dan tanpa sepengetahuan ayah ibunya di Lumajang, Jawa Barat. Dan santri ini diisukan hamil teman-teman. Jadi kira-kira ada penasaran gak nih? Penasaran kan? Jadi, yuk, ayo kita simak. Temenin aku yuk. Kronologi awalnya di mana si korban Mbak inisial NH ini adalah salah satu korban yang dimana diisukan ia hamil di luar nikah tersebut. Dan ia masih berumur 16 tahun teman-teman. Jadi ketika rumor itu beredar di masyarakat, bapak dan pamannya itu mendengar dan akhirnya pun menanyakan ke Mbak NH tersebut. Dan ternyata benar ia dinikahi tapi secara siri oleh oknum pengasuh pondok pesantren tersebut. Nah, jadi awal kronologinya itu kenapa Mbak NH bisa dinikahi siri oleh pengurus pondok pesantren tersebut. Jadi awalnya oknum ini tuh sebenarnya udah menikah teman-teman dan udah memiliki pasangan istri sah. Tetapi ia tuh kayak mendapatkan nomor Mbak NH ini dan pada akhirnya pun mereka saling mengechat atau chattingan atau saling membalas pesan di mana tuh si pelaku tersebut tuh kayak mengiming-imingi Mbak NH dengan uang dan kebahagiaan jika ia menikah dengan pelaku tersebut. Dan akhirnya dari situ Mbak NH pun terhasutlah oleh si pelaku. Nah, pelaku inisial R ini ternyata tuh tidak hanya Mbak NH saja yang dihasut, tetapi banyak juga dan salah satunya ternyata ada tetangganya yang dihasut tersebut. Tetapi tetangganya pun tidak tidak berminat dan akhirnya pun memblokir kontak si pelaku tersebut. Nah, ketika kejadian tersebut bermulai, Mbak NH ini tuh sebenarnya anak yang polos teman-teman. Jadi Mbak NH ini kurang paham tentang yang namanya kejadian yang disebut dengan pernikahan siri. Karena Mbak NH ini tuh masih melanjutkan sekolah menengah ke atas, tetapi Mbak NH ini tuh kayak lebih ke majelis. Jadi itu bukan salah satu pondok pesantren dan itu tuh lebih ke majelis taklim yang dimana tuh Mbak NH datangnya setiap seperti Selasa dan Jumat. Nah, oknum ini tuh membicarakan bahwa oknum ini tuh bilang kalau misalkan Mbak NH itu akan diberi segalanya kalau misalkan menikahi pelaku. Tetapi teman-teman, ketika sudah banyak nih omongan di masyarakat, sebenarnya Mbak NH ini tidak hamil ya teman-teman. Nah, tetapi ia sudah dipersetubuh oleh pelaku. Nah, ketika bapaknya sudah mengetahui tersebut, karena Mbak NH tidak tahu namanya mungkin itu salah satu hal yang bisa dibilang Mbak NH ini dicuci otaknya oleh si pelaku yang dimana ia mengiming-iming agama, pahala, dan salah satunya surga. Itu teman-teman. Nah, saat bapaknya mengetahui tersebut dan pamannya juga mengetahui, bapaknya ini tuh menyuruh si pelaku untuk ke rumahnya teman-teman. Tapi si pelaku ini tidak mau minta maaf dan malah membawa dalil-dalilnya yang entah itu benar entah itu tidak. Ketika beliau atau bapaknya tersebut karena kesal, bapaknya pun bilang kalau misalkan bapaknya akan menegakkan hukum ke polisi. Tapi awalnya pelaku ini kayak ya sudah terserah bapak saja, kayak menghiraukannya. Tetapi ternyata tuh yang dikira pelaku adalah hukum-hukum dalil, bukan hukum negara, teman-teman. Ternyata bapaknya si Mbak NH ini memajukannya atau memasukkannya ke hukum negara. Ketika proses dimulai atau laporan-laporan ini sudah masuk dan kepala dinas perlindungan anak ini sudah uh, kayak meinikan menanya-nanyakan ke Mbak NH dan akhirnya pun pelaku tersebut pun akhirnya dipenjara teman-teman. Karena ini adalah pasal yang sudah masuk ke Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 100 atau 24 kalau nggak salah. Bisa diulang kalau misalkan salah karena ada di channel seperti ini.
Kalian bisa lihat lebih jelasnya di channelnya podcast Kak Denny Sumargo yang ini teman-teman. Nah, jadi aku lanjut di mana akhirnya pun si korban pun yang awalnya kena hukuman sekitar 14 tahun penjara, tetapi karena dia adalah tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh untuk masyarakat, jadi ia mendapatkan hukuman seumur hidup teman-teman. Di situ pun banyak sekali hal yang bisa kita ambil ya teman-teman hikmahnya. Norma dalam kehidupan sehari-harinya apa aja nih? Yaitu termasuk dalam norma dan nilai, di mana pernikahan antara Ustadz dan Santriwati dapat dianggap sebagai pelanggaran norma yang dinilai nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Apalagi santri ini di bawah umur dan tidak kurangnya pengetahuan tentang itu tadi. Lalu, kekuasaan dan otoritas. Ustadz ini adalah salah satu figur otoritas agama dapat dianggap memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada santriwati tersebut, sehingga dapat menimbulkan konflik kekuasaan. Lalu yang ketiga, peran dan status. Peran ustadz atau pendidik tersebut, statusnya sebagai figur otoritas dapat dipertanyakan ketika dia menikahi santriwati. Lalu, dalam konflik sosiologinya apa? Yaitu salah satunya adalah konflik antar individu dan masyarakat. Lalu yang kedua ada konflik antar kelompok. Lalu yang ketiga ada antar nilai dan norma. Dari aku, mungkin lebih ke ini ya guys ya, kita udah dapet pemahaman-pemahaman yang banyak banget pastinya dari salah satunya konflik tersebut, yang dimana konflik itu pun sudah banyak banget dari segi nilai sosiologi, segi hukum, dan segi-segi nilai moral lainnya, serta pastinya kita juga sebagai yang masih bisa dibilang kita tuh di bawah umur, kita jangan gampang tercuci otaknya atau dibohongi oleh oknum-oknum seperti itu, apalagi ya teman-teman. Terus banyakin edukasi tentang hal-hal berbau ya, walaupun agama juga boleh, tapi hal-hal yang menyangkut masa sekarang juga boleh, karena semuanya harus balance gitu. Mungkin segitu aja dari aku. Thank you. Bye bye. Now I'm shaking, drinking all this coffee.